إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام هو بدر التمام إذا جن الظلام به همنا وصرنا عيونا لا تنام به يشفى السقام. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, ada orang yang mengatakan kepada saya, mulai sekarang kita tidak boleh lagi untuk membaca sholawat. Sholawat apa? Katanya sholawat nariyah. Kenapa? Syirik itu. Katanya syirik, Pak. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Syirik itu orang yang menyembah kepada selain Allah. Syirik itu kufur, berarti orangnya musyrik, kafir. Berarti kalau membaca sholawat nariyah hukumnya kafir. Ini kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Dia melihat tulisan-tulisan yang beredar di media sosial. Tulisannya apa? Tulisannya kemudian menyatakan di sana bahwa sholawat nariyah itu mengandung kesyirikan. Setelah saya baca, ternyata kesyirikan yang dia maksudkan itu berawal dari kesalahan dalam menerjemahkan. Sholawat nariyah kan pakai bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahannya tidak tepat, tidak sesuai dengan maksud yang ditujukan dalam bahasa Arab tadi. Karena kesalahan terjemah, maka kemudian salah dia dalam memahami. Salah dalam memahami berakibat dia mengkafirkan orang-orang. Ini kalau saja perkataannya tersebut dibenarkan, syirik katanya membaca sholawat nariyah, betapa banyak orang-orang yang sudah dikafirkan. Karena sholawat nariyah ini tidak hanya populer di Indonesia. Di Indonesia kita lihat orang-orang banyak membacanya. Ya, menunggu iqamah habis azan, atau menunggu azan, menunggu waktu sholat. Ya biasanya sore-sore itu Pak kan, orang membaca sholawat nariyah, nunggu waktu maghrib. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Ini tidak hanya populer di Indonesia, tidak hanya dibaca oleh orang-orang awam, para alim ulama membacanya. Di pesantren-pesantren ini populer, bahkan dijadikan sebagai wiridan, dibaca banyak-banyak dengan faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ini di negara-negara Arab juga populer. Ini pengarangnya siapa itu? Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad At-Taji Al-Maghribi, seorang ulama besar dari Maroko. Sanad-sanad ijazah dari sholawat tersebut juga ada. Ini artinya apa? Artinya dengan dia mengatakan syirik itu sholawat nariyah, artinya dia telah mengkafirkan mereka para ulama-ulama yang membacanya, yang mengamalkannya. Tidak hanya mereka para ulama, orang-orang awam pun ya yang banyak ikut membacanya juga dihukumi kafir olehnya. Bahaya enggak ini Pak? Bahaya. Tentu bahaya. Dia mengatakan apa? Itu watam alladzi tanhallu bihil uqad. Diterjemahkan apa? Diterjemahkan yang tanhallu bihil uqad, ikatan-ikatan kesulitan yang melilit manusia itu akan lepas karena Muhammad. Berarti bukan karena Allah katanya. Yang melepas kesulitan kita kan Allah, bukan Muhammad. Itu dalam salawat katanya itu lepas karena Muhammad, bukan karena Allah. Berarti ini syirik. Ini menduakan Allah, ini menyekutukan Allah. Karena yang bisa membuka kesulitan itu hanya Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini salah paham. Tidak hanya salah paham, salah dalam menerjemahkan. Jadi orang yang nggak tahu bahasa Arab kemudian berani-berani menghukumi sesuatu
dengan hawa nafsunya. Orang yang gak belajar ilmu agama dengan seorang guru, kemudian berani-berani mengkafirkan orang-orang, menyalahkan orang-orang. Dalam bahasa Arab, tanhallu bihil uqad. Kata-kata tanhallu itu artinya bukan melepas. Tanhallu artinya terlepas. Beda Pak kan? Melepas dengan terlepas. Kalau melepas itu yanhallu, melepaskan. Tetapi ini kata-katanya bukan yanhallu, tetapi tanhallu. Bukan yahullu, tetapi kata-katanya tanhallu bihil uqad. Kalau melepas itu artinya yahullu bihil uqad, tetapi kata-katanya tidak demikian. Tanhallu itu artinya terlepas. Apa makna terlepas? Terlepas artinya ada yang melepas, kemudian yang dilepas itu menjadi terlepas. Kan begitu Pak? Ini ada tali, saya lihat sudah terlepas. Siapa yang melepas? Ada yang melepaskannya. Dia sudah terlepas. Jadi kata-kata tanhallu di situ bukan melepas, tetapi terlepas. Ikatan-ikatan kesulitan yang melilit manusia itu akan terlepas. Siapa yang melepas? Tentunya bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kata-kata yang melepas Nabi Muhammad dalam sholawat tersebut. Siapa yang melepas? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa dia bisa terlepas? Kita mengharap ikatan kesulitan itu bisa terlepas bihi, tanhallu bihi. Ada kata-kata bihinya. Bihi itu artinya apa? Dengan sebab, dengan wasilah, dengan perantara keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikatan-ikatan kesulitan itu akan terlepas. Jadi seolah-olah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah ikatan kesulitanku. Semua kesulitan-kesulitan yang aku alami, hilangkan ya Allah, lepaskan ikatan tersebut dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makna seperti itu syirik enggak Pak? Syirik enggak maknanya seperti itu? Tidak. Jadi orang yang belajar ilmu agama akan paham bahwa sholawat itu bukan kesyirikan. Sholawat itu baik untuk diucapkan. Sholawat itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan. Tidak seperti mereka ya yang tidak belajar ilmu agama kemudian dengan mudahnya menyalahkan orang-orang. Nah, ini diantara contoh kecil ya orang-orang yang menyalahpahami dalam hal agama dengan berdasarkan membaca saja, tidak belajar dengan seorang guru, seorang alim yang siqah, yang diakui keilmuannya, memiliki sanad keilmuan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.